Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahya qulubal mu'minina bi wus'i rahmati walladzi wahaba lahum barakatan fi syahrim hada wa dzalika syahrun mubarak syahru ramadhana li ibadik alladzi unzila fihil qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan walladzi faddalahum bi fadailihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Romani TV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan berkaitan dengan amalan apa saja yang harus dikerjakan di bulan Ramadan. Sahabat Romani TV yang berbahagia, bulan Ramadan merupakan metodologi ataupun cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya selaku hambanya. Begitu banyak sekali peringatan-peringatan yang telah disampaikan baik oleh para dai, para ustadz, para kiai, para mubaligh, orang tua kita dan yang lainnya, tetapi hanya sedikit sekali yang sadar dan kembali ke jalan yang benar yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan merupakan cara Allah mengingatkan hambanya agar kembali ke jalan yang benar, yang lurus, yang diridai olehnya. Dan juga inilah amalan-amalan yang harusnya dikerjakan di bulan Ramadan. Yang pertama, para hadirin sekalian yang berbahagia, cara Allah mengingatkan hambanya yaitu dengan cara as-siyam, puasa. As-siyam, puasa secara bahasa atau lughatan bermakna al-imsaku anis-sai' wa tarku lahu. Secara bahasa artinya menahan diri dari sesuatu. Sesuatu di sini bukan hanya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga yang dihalalkan pun diperintahkan untuk al-imsak, menahan. Makan, minum, hubungan suami istri yang sah itu halal. Tetapi manakala kita berpuasa, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Al-imsak, menahan. Wa tarku lahu, dan tinggalkan. Jangan dekat-dekati, jangan kita jauhi. Harus kita tinggalkan. Para sahabat Romani TV yang berbahagia, kemudian secara syar'i, fis syar'i dikatakan al-imsaku anit to'am was-sarabi wal jima'i ma'an niyah min tulu'il fajri ila ghurubis samsi wa kamaluhu bistinabil mahdurati wa adamil muharramati wa adami wuqu'il muharramati. Secara syariah, bahwa puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri disertai dengan niat. Kenapa kok disertai dengan niat puasa? Karena khususnya puasa Ramadan, maka niatnya adalah sebelum fajar. Berbeda dengan puasa sunnah. Nabi SAW telah bersabda, "Man lam yutmi siyam qoblal fajri fala siyamalah." Barang siapa yang tidak berniat puasa, khususnya puasa wajib atau puasa Ramadan, fala siyamalah, maka tidak terhitung baginya puasa. Maka para hadirin sekalian yang berbahagia, jadi kalau puasa Ramadan atau puasa wajib, maka niat puasa dilakukan sebelum fajar. Sedangkan puasa sunnah itu bisa dikerjakan di pagi hari atau ketika tidak ada makanan di pagi hari kemudian kita niatkan untuk berpuasa, maka itu sah-sah saja. Tapi kalau untuk puasa wajib, puasa Ramadan,
maka wajib kita berniat sebelum fajar. Yang dimaksud adalah fajar sodik. Ini bedanya Bapak Ibu sekalian, para hadirin sahabat Romani TV. Kalau fajar kadhib itu bayang-bayangnya digambarkan di hadis itu seperti ekor serigala, masih ke atas, ya belum merata, bayang-bayang. Kemudian untuk fajar sodik itu sudah merata, dan itu dikatakan itu adalah waktu subuh. Maka berniat puasa khususnya wajib itu maksimal di waktu subuh. Sedangkan puasa sunnah sebagaimana istri Nabi ketika Nabi SAW mencari makanan, tanya kepada istri Nabi, "Wahai istriku, apakah ada makanan di pagi hari ini?" Kata istri beliau, "Tidak ada. Kalau begitu hari ini saya berpuasa." Inilah para hadirin sekalian yang berbahagia, kita harus meniatkan puasa sebelum fajar. Kemudian wa kamalu bistinabil mahdurati wa adami wuqu'il muharramati. Sempurnanya puasa dengan cara apa? Kita menjauhi sesuatu yang dilarang. Apapun mustanabatus shaim, hal-hal yang harus dihindari ketika puasa atau yang dilarang, maka kita harus jauhi, jangan dekat-dekati. Apa itu? Misalkan dalam hadis Nabi SAW dikatakan, "Idza asbaha ahadukum maka fala yarfus wala yajhal." Ketika seseorang di pagi hari berpuasa, tidak boleh mengatakan kata-kata kotor. Nah, ini sering ya sahabat sekalian, ketika kita sedang berpuasa itu dilarang untuk mengucapkan kata-kata kotor. Kemudian tidak boleh berlaku bodoh, usil dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Kemudian wa ini mru'um syatamau au qatalahu falyakul inni shaim. Apabila ada seseorang di antara kita, teman kita, yang ya usil kepada kita, berbuat gaduh, kemudian mengajak ribut dan lain sebagainya, maka apa? Katakan, sesungguhnya aku hari ini sedang berpuasa. Sahabat Romani TV yang berbahagia, inilah puasa. Allah mengingatkan kepada kita. Dasar dilaksanakan puasa Ramadan sebagaimana hadis Nabi dan juga ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 183 hingga 187. 183 diingatkan para hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala panggil kepada kita semuanya, khususnya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu sekalian bertakwa. Para hadirin sekalian yang berbahagia, dalam ayat ini 183 dalam surat Al-Baqarah itu diawali dengan kalimat ya. Ya, kalau kita belajar nahwu sharaf pendekatan bahasa, artinya ya itu ya nida, seruan, panggilan. Baik itu yang nidaul qarib, nidaul mutawasid maupun nidaul bait. Panggilan bagi hamba Allah yang keimanannya jauh, yang pertengahan maupun yang dekat. Semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk melaksanakan, diingatkan untuk menjalankan ibadah puasa. Maka para hadirin sekalian yang berbahagia, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, yang dimaksud adalah ahli kitab, ini juga menjalankan ibadah puasa. Orang Yahudi, umatnya Nabi Musa, menjalankan puasa Muharram ketika mereka diselamatkan dari kejaran bala tentara Fir'aun. Kemudian mereka bersyukur dengan cara berpuasa. Kemudian juga umat Nabi Isa yang Nasrani itu ya puasa 30 hari.
karena tidak kuat, karena puasanya orang dulu, para hadirin sekalian, itu puasanya dilakukan dimulai dari isya hingga isya lagi. Tidak ada makan sahur. Ini sangat berat sekali dan tidak boleh melakukan akad nikah. Nah, ini sungguh sangat berat sekali. Maka mereka mengganti di antara musim panas dan musim dingin, pertengahannya. Maka puasanya dijumlahkan, ditambah lagi 20 hingga 50 kali. Para sahabat sekalian Romani TV yang berbahagia, jadi kita umat Nabi Muhammad SAW beruntung. Jadi yang membedakan dengan orang-orang terdahulu apa? Kita ada makan sahur. Sahur pun batasnya hingga waktu subuh fajar. Dulu tidak ada makan sahur. Tidak boleh ya menikah. Kalau kita boleh menikah, tetapi ya ketika di siang hari tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Malam harinya boleh tidak boleh. Nah, ini yang membedakan umat Nabi dengan umat-umat terdahulu. Kalau kita 30 hari itu masih boleh makan sahur, kemudian boleh melangsungkan akad nikah. Kalau kita melihat puasanya Maryam, kalau dalam surat Maryam itu digambarkan, itu puasanya apa? Tidak boleh bicara. Wah, ini berat sekali teman-teman sekalian. Kalau kita puasa tidak boleh bicara. Bayangkan ya, 1 hari kita tidak boleh berbicara. Nanti kalau minta bantuan ya, teman kita mau minta bantuan, kita diamin saja. Kemudian anak kita nangis, kita diamin, tidak boleh berbicara dan lain sebagainya. Maka puasa kita tetap boleh berbicara tapi yang bermanfaat. Tadi tidak boleh bikin gaduh, tidak boleh berkata kotor yang sia-sia dan lain sebagainya. Inilah sahabat Romani TV yang berbahagia. Kemudian la'allakum tattaqun. Tujuan utama dari menjalankan ibadah puasa adalah agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat TV Romani TV yang berbahagia, selanjutnya yaitu Allah mengingatkan kita dengan cara qiyamul lail. Qiyamul lail atau salat malam itu juga disebut dengan salat tahajud. Juga disebut juga dengan salat taraweh. Salat lail itu bisa dikerjakan di awal waktu, bisa di pertengahan dan sepertiga malam. Kemudian salat tahajud, kenapa disebut salat tahajud? Karena diawali dengan tidur terlebih dahulu. Kemudian sholat taraweh, karena sholat taraweh identik dengan dilaksanakan di awal malam setelah ba'da isya, kemudian dilaksanakan di bulan Ramadan. Semuanya sama-sama esensinya yaitu sholat malam. Para hadirin sekalian yang berbahagia, jadi kalau kita mengerjakan puasa tadi yang pertama, yang kedua yaitu menjalankan ibadah qiyamul lail dengan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Demikian pula dengan qiyamul lail, "Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa penuh keimanan, ketakwaan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan orang yang mendirikan qiyamul lail, di siang harinya berpuasa, di malam harinya menjalankan qiyamul lail, salat malam ataupun salat taraweh, dengan penuh iman takwa kepada Allah dan penuh harapan, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosanya. Maka para hadirin sekalian, marilah kita menjalankan ibadah puasa, qiyamul lail dan ibadah-ibadah yang lainnya dengan penuh keimanan. Karena kata Kunto Wijaya, seorang budayawan, sejarawan, beliau mengatakan bahwa pergerakan ini apapun yang kita lakukan,
ya, dalam bergerak, dalam bertindak, kemudian kita membuat rencana-rencana, itu semuanya harus didasari dengan kesadaran. Dan sadar itu tidak cukup, kesadaran itu harus didasari dengan keimanan. Artinya apa? Kesadaran imani. Maka dalam surat Al-A'la ayat 1 itu Iqra, kemudian ayat 2-nya Bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ketika kita membuat agenda-agenda, kemudian kita mengaplikasikannya, jangan lupa Bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus sertai nama Allah, bahwa Allah itu harus bersama kita. Ketika kita bikin bangunan, maka bangunan itu akan menjadi berkah. Coba kalau tidak bersamai Allah, maka bangunan itu bisa jadi tidak berkah, tidak ingat kepada Allah, bisa jadi korupsi dan lain sebagainya. Maka Iqra, tapi ingat Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika kita membaca, kita aplikasikan dalam sebuah bangunan, dalam sebuah apapun itu, maka ingat Allah selalu harus membersamai kita. Kemudian metodologi cara Allah mengingatkan hambanya yaitu dengan mengenang turunnya Al-Quran. Para pemirsa Romani TV yang berbahagia, kenapa Allah mengingatkan kita dengan Al-Quran? Tadi sudah kita sampaikan dalam muqaddimah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan penjelasan-penjelasan atas petunjuk tersebut, dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan perlu kita ketahui bersama para diri sekalian, apapun yang dilewati Al-Quran, yang melalui perantara Al-Quran, maka semuanya menjadi yang terbaik. Al-Quran itu melalui perantara malaikat Jibril, dan malaikat Jibril dikatakan sebaik-baik malaikat dan sayyidul malaika, ya, pemimpin para malaikat. Al-Quran itu disampaikan malaikat Jibril kepada yaitu Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menjadi nabi terbaik dan pemimpin para nabi, sayyidul anbiya wal mursalin. Kemudian Nabi diberikan kepada siapa? Disampaikan wahyu Al-Quran itu kepada umatnya, dan umatnya dikatakan kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Dan Al-Quran para diri sekalian itu turun di bulan Ramadan, dan bulan Ramadan yaitu sebaik-baik bulan. Kemudian di bulan Ramadan terdapat yaitu hari, karena wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Apa yang telah kami berikan, turunkan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad pada hari yaitu Al-Furqan, pembedaan antara hak yang dan batil, itu hari bertemunya dua pasukan. Hari apa? Menurut ahli sejarah itu harinya hari Jumat. Dan malamnya dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu syahrum min alfisar, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, para hadirin sekalian yang berbahagia, jadi apapun yang dilewati oleh Al-Quran semuanya menjadi baik dan terbaik, apapun itu, malaikatnya, nabinya, bulannya, harinya, malamnya, semuanya terbaik. Maka kalau ini Al-Quran ini kita baca, kita tadarus, kita renungkan, maka hari-hari kita hari-hari yang penuh dengan kebaikan. Maka Allah mengingatkan kita dengan turunnya wahyu Al-Quran. Kemudian sahabat Romani TV yang berbahagia, Allah mengingatkan kita yang keempat dengan yaitu Lailatul Qadar. Kenapa dengan Lailatul Qadar? Karena para sahabat sekalian, Nabi SAW itu Nabi yang usianya pendek, dan umatnya pun usianya pendek-pendek. Kata Nabi, baina sitin wa sab'in,
Umatku itu usianya sekitar 60 hingga 70 tahun. Yang lebih dari itu hanya sedikit saja. Inilah para hadirin sekalian keberkahan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya pendek usianya, tetapi keberkahannya luar biasa. Kita bayangkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, bahkan Nabi Nuh itu usianya sekitar 1200. Kalau usia dakwanya sekitar 1000 kurang 50 tahun atau 950 tahun. Tapi umat Nabi hanya 60 hingga 70 tahun. Tapi keberkahannya bisa melebihi umat-umat terdahulu. Kita bayangkan dengan adanya Lailatul Qadar, lebih baik khairum min alfi syahr, lebih baik daripada mengerjakan ibadah 1000 bulan. Kalau dikalkulasi sekitar 83 atau 84 tahun, kita kalikan usia balik kita hingga kita wafat dalam pencarian malam Lailatul Qadar. Maka luar biasa sekali para hadirin sekalian. Maka perintah Nabi jangan disia-siakan 10 malam yang terakhir. Kata Nabi, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal asril awakhiri min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di malam yang ganjil di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Maka kita sebagai umat Nabi, mari kita cari bersama-sama, karena tadi keberkahannya hanya diberikan kepada umat Nabi. Tidak ada Lailatul Qadar di malam-malam sebelumnya, sebelum umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu luar biasa Nabi cintanya kepada kita sehingga diberikan malam Lailatul Qadar. Kemudian ada juga ibadah. Ibadah dulu umat-umat terdahulu mengerjakannya, bahkan umat Nabi Musa itu 50. Tapi umat kita menjadi 5 kali. Tapi keberkahannya sangat luar biasa. Kita ibadah berjamaah 25 hingga 70 derajat. Kita ibadah sholat di Masjidil Haram atau Mekah itu pahalanya hingga 100.000 derajat. Di Madinah itu 10.000. Kemudian di Palestina itu 1.000. Itu kelipatannya sangat luar biasa sekali. Maka inilah keberkahan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan turunnya Lailatul Qadar. Maka kita cari bersama-sama, manfaatkan di 10 hari terakhir. Jangan kita shopping terus, khususnya di 10 hari terakhir itu kita hindari dari mencari bekal yang bersifat duniawi seperti makanan, kemudian persiapan Ramadan, baju lebaran dan lain sebagainya. Itu manfaatkan di malam harinya untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya pencarian Lailatul Qadar. Dalam pencarian Lailatul Qadar itu bisa di mana saja kecuali tempat-tempat yang dilarang. Boleh di masjid, boleh di rumah, musola dan yang lainnya. Tapi kalau untuk iktikaf itu kata Nabi wal aqifuna fil masajid. Dalam firman Allah itu dikatakan iktikaf itu harus di masjid. Tapi kalau dalam pencarian Lailatul Qadar itu bisa di mana saja. Dan yang terakhir, metodologi atau cara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hambanya agar kembali ke jalan yang benar itu adalah dengan zakat. Zakat, infak, sedekah itu merupakan konsekuensi logis dari orang yang menjalankan ibadah puasa. Kita menyadari sendiri, teman-teman sahabat Romani TV, bagaimana rasanya haus, bagaimana rasanya lapar, itu hanya sehari saja. Bayangkan kalau teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, bisa jadi apalagi di negara-negara yang sedang konflik, itu mungkin tidak hanya sehari 2 hari saja. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, bahkan bisa berhari-hari, berbulan-bulan. Maka itulah konsekuensi logis dari zakat, sedekah dan infak, agar kita mengeluarkan zakat, infak, sedekah kita kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu setelah kita merasakan sendiri rasanya haus, rasanya lapar, dahaga, dan yang lainnya. Maka zakat adalah konsekuensi logis dari orang yang menjalankan
ibadah puasa. Dan inilah kata seorang mufasir bahwa mengatakan tujuan utama didirikan puasa adalah untuk apa? Untuk meraih posisi takwa, karena merebut posisi takwa itu adalah orang yang paling mulia di hadapan Allah. Sedangkan untuk tujuan rohaninya, penyucian rohani kita ada 3, yaitu 1 untuk mengenangnya turun Al-Quran agar kita menyadari bahwa Al-Quran itu sangat penting sekali untuk kehidupan kita. Yang kedua, melatih disiplin. Kita sangat disiplin sekali di bulan Ramadan. Bayangkan di luar bulan Ramadan, kita bangunnya, kemudian ibadahnya, kemudian aktivitas kita sering terlambat dan lain sebagainya. Tetapi di dalam bulan Ramadan kita dilatih disiplin. Khususnya ibu-ibu, jam 3, jam 2 sudah bangun untuk menyiapkan makanan, hidangan, berbuka, berpuasa, sahur untuk suami, untuk anak, dan untuk keluarganya. Disiplin. Kemudian tadarus Al-Quran bisa, kemudian juga menjalankan ibadah, salat subuh, kemudian bangun, bekerja, kemudian bekerja, ibadah lagi, tadarus dan lain sebagainya. Itu disiplin sekali, on time. Tidak ada yang terlambat. Kini ibu-ibu sekalian sengaja masak sahur itu masak pada subuh. Nah, ini sudah tidak bisa dimakan lagi. Nah, ini artinya apa? Melatih kita untuk disiplin puasa itu. Kemudian tujuan yang selanjutnya tadi yaitu zakat. Setelah kita menyadari melalui pengalaman kita sendiri masing-masing, tahu tentang rasanya haus, tahu tentang rasanya lapar, dahaga, maka kita menyadari betul akan kebutuhan orang fakir, miskin di antara kita. Sahabat Romani TV yang berbahagia, inilah metodologi cara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, dan ini juga menjadi aktivitas kita di bulan Ramadan. Jangan sia-siakan puasa kita, qiyamul Ramadan kita, kemudian tadarus Al-Quran kita, kemudian dalam pencarian Lailatul Qadar dan zakat kita. Lebih-lebih kita memiliki aktivitas yang kekinian, semisal kita mengadakan acara Gemar Ramadan dengan mengadakan kegiatan lomba, kemudian takbiran dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang positif yang bisa ditambahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita bisa menulis mungkin di bulan Ramadan, di malam harinya ketika iktikaf, kemudian setelah qiyamul Ramadan kita bisa produktif dengan cara menulis dan yang lainnya. Ini yang bisa kita sampaikan para sahabat Romani TV yang berbahagia. Jadi mari manfaatkan bulan Ramadan ini, karena satu-satunya Allah mengingatkan kita. Kalau kita diingatkan para dai, para mubaligh tidak sadar, Allah mengingatkan kita dengan bulan Ramadan kok tidak sadar lagi, maka dengan cara apa lagi Allah harus mengingatkan kita? Maka sabda Nabi mengatakan ruba shaimin hadduhu min siyami ilal ju wal atos, wa rubba qaimin hadu min qiyami as-sahar. Jadi berapa banyak orang yang melakukan qiyamul Ramadan hanya mendapatkan lelah saja, semalam suntuk menjalankan qiyamul Ramadan, tidak mendapatkan apa-apa, hanya lelah saja. Demikian pula begitu banyak orang menjalankan ibadah puasa tetapi tidak dilandasi dengan iman, takwa, dan juga mengharap pahala dari Allah, maka mereka tidak meninggalkan omongan-omongan yang kotornya, kemudian belum meninggalkan perbuatan yang sia-sia, bikin gaduh dan lain sebagainya, tidak mengisi kegiatan aktivitas puasanya dengan yang lainnya, maka mereka hanya mendapatkan al-ju wasa. Jadi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Inilah mari kita bisa terapkan, para pemirsa TV Romani yang berbahagia, agar kita produktif, maksimal, dan juga yang terpenting adalah kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena posisi inilah yang diidam-idamkan oleh semua manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.